Baik ibu-ibu, jika ada kasus atau permasalahan mengenai disabilitas, kita perlu menghubungi pihak-pihak yang terkait supaya penanganannya lebih mudah dan lebih cepat ya, seperti bisa menghubungi RT, kemudian RW, atau kelurahan, atau organisasi, atau lembaga-lembaga yang memang benar-benar itu untuk menangani permasalahan disabilitas. Jangan sampai kita sebagai anggota masyarakat itu tidak peduli atau apatis atau bodoh amat atau tidak peduli lah pokoknya dengan permasalahan disabilitas. Nah, tadi kan yang sudah dibacakan oleh ibu-ibu ya, bahwa ada seorang anak yang tangan dan kakinya kaku dan kecil, kemudian bila berbicaranya tidak jelas, kemudian hanya bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya saja, kemudian tidak bersekolah, kemudian juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, tidak memperbolehkan bermain dengan teman sebayanya dan dikurung di kamar sendirian, gitu ya. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungi pihak-pihak terkait seperti tadi RT, kemudian juga bisa ke pendamping PKH, kemudian juga kan karena anak disabilitas ini juga memiliki hak seperti anak pada umumnya ya, yaitu hak untuk sekolah, kemudian juga hak untuk bermain atau bersosialisasi ya. Jadi jangan sampai anak itu dikurung di rumah saja ya, karena anak juga perlu bersosialisasi. Jadi nggak apa-apa sesekali kita ajak anak keluar seperti itu supaya bisa bersosialisasi dengan temannya. Kemudian juga sekolahkan kalau memang anak tersebut bisa disekolahkan seperti itu ibu-ibu. Dan kemudian ibu-ibu, jika belum memiliki akte kelahiran dan juga belum memiliki BPJS ya, seperti tadi kasus yang kedua kan belum memiliki akte kelahiran dan juga baru 1 kali diperiksakan ke rumah sakit karena kesulitan biaya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini, walaupun disabilitas ibu-ibu, disabilitas itu juga memiliki hak akan identitasnya ibu-ibu. Jadi kita perlu juga untuk membuatkan identitas anak tersebut ya, jangan sampai tidak memiliki identitas. Kemudian baru 1 kali diperiksa ke rumah sakit karena kesulitan biaya, berarti kan membutuhkan apa ibu-ibu? BPJS ya, supaya lebih memudahkan dalam pelayanan kesehatannya ibu-ibu. Nah, jangan kita berpikir kalau anak disabilitas itu berarti tidak membutuhkan fasilitas kesehatan, kemudian berarti tidak perlulah kayak seperti akte kelahiran, seperti itu tidak perlu. Kalau anak disabilitas itu juga memerlukan seperti anak pada umumnya, seperti orang pada umumnya, guys, sama saja memerlukan akte kelahiran, juga memerlukan BPJS. Jadi nanti kita bisa mengurus BPJS ini ke kantor BPJS ya, dengan minta surat keterangan dari Pak RT, kemudian dari kelurahan, kemudian setelah itu ke puskesmas juga guys, surat pengantar untuk membuat BPJS. Kemudian ibu-ibu, jangan sampai kita juga sebagai misalnya orang tua, misalnya ada anggota keluarga kita yang disabilitas itu, jangan sampai kita itu tidak peduli ya. Kita mengabaikan, misalnya lah ben baik wong orang bisa apa-apa ya wis, jadi kita cuekin aja, bukan seperti itu ya. Walaupun sudah tidak bisa apa-apa, tapi kita juga perlu berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian juga sesekali misalnya bisa diajak keluar ya, diajak keluar seperti itu Bu. Kemudian juga jangan sampai anak tersebut itu tidak diperhatikan. Jadi tadi kan ada yang tidak bersih dan jarang mandi ya, itu kan berarti keluarganya tidak peduli. Jangan sampai seperti itu. Jadi anak disabilitas juga perlu kebutuhan gizinya, nutrisinya itu perlu dipenuhi, kemudian juga kesehatannya, kebersihannya itu juga perlu diperhatikan ibu-ibu. Jadi biar tetap bersih, tetap sehat ya. Kemudian jangan sampai lah kalau misalnya anak tersebut itu ditinggal sendirian seperti itulah, sering diajak bicara walaupun mungkin tidak bisa untuk apa ya, menjawab seperti itulah ya, tapi tetaplah sesekali diajak bicara dan juga diajak jalan-jalan lah. Kemudian jangan lupa juga tadi akte kelahirannya seperti itu juga perlu diurus ya ibu-ibu. Nah, jadi penyandang disabilitas itu perlu perhatian dari lingkungan sekitarnya saja ibu-ibu, bukan dari keluarganya saja, tapi kita sebagai masyarakat juga harus peduli ya ibu-ibu, peduli dengan disabilitas. Tidak hanya keluarganya, tapi kita sebagai masyarakat juga perlu untuk memperhatikannya, seperti itu ibu-ibu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan sebagai masyarakat terkait pelayanan disabilitas berat ibu-ibu? Ya, ini bisa dilihat di flip chart 7 ibu-ibu. Monggo, ada yang bisa membaca, dari situ kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Ya. Bisa tolong dibacakan Bu Ina? Ya. Ya.
Pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, atau kelurahan. Yang ketiga, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat, seperti masjid, musola, gereja, yang dapat dilalui oleh difabel. Yang kedua, parkir tempat umum khusus difabel. Yang ketiga, pintu mudah dibuka, ditutup, dan dilalui oleh difabel. Yang ketiga, pembuatan ram, toilet khusus untuk difabel. Yang keempat, memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan, pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Yang terakhir, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan atau penyandang disabilitas memerlukan informasi, rujukan atau dinas sosial, lembaga masyarakat, puskesmas. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Ina ya sudah dibantu untuk dibacakan. Jadi Ibu-ibu, pelayanan disabilitas berat di masyarakat itu tadi ya yang sudah disebutkan oleh Ibu Ina. Kita sebagai masyarakat, saya ingatkan kembali jangan sampai apatis. Kita perlu hadir Ibu-ibu, kita perlu terlibat, kita perlu mendukung berbagai pelayanan disabilitas berat di masyarakat ya, karena tugasnya itu bukan hanya tugas dari keluarga tapi tugas kita juga sebagai masyarakat. Yang pertama tadi adalah membutuhkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan seperti itu ya, karena butuh identitas juga penyandang disabilitas. Kemudian juga memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran, kemudian juga KTP dari pihak RT, RW atau kelurahan. Kemudian memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat umum supaya lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Kemudian juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Jadi tetap dilibatkan ya, kalau misalnya disabilitas tersebut masih bisa dilibatkan di masyarakat seperti itu. Dan memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan, misalnya butuh ke dinas sosial, lembaga permasyarakatan, lembaga puskesmas seperti itu ya. Ya.